Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Inna Qaruna tak temne Qarun iku kana ana sapa Qarun ning kaum Musa iku setengah saking umat Nabi Musa. Di Qarun niku termasuk wong sing dipimpin Nabi Musa. Ai ibni ammi. Tegese anake pamane Nabi Musa. Berarti misalnya anake paman berarti Musa. Wabni kholatihi lan anake bulike Nabi Musa. Wa amana lan iman sapa Qarun lan Musa. Faqaha alihi mongko lanjut sapa Qarun lanjut alihi mengatasi kaum Musa. Oleh lanjut bil kibri kelan ngakoni sifat sombong wa uli lan kumowi wa kasratil mali lan akiyene. Wa atena bulan paring ingsun ku ing Qarun minal kunuhi sanging pira-pira khazanah kekayaan atau gudang-gudang kekayaan. Pakai ima ing perkara sing inna mafatihahu sing tak temene pira-pira kuncine mafatih kuncine mati kira minal kunus niku kunci ya kunci iku latanu yektine ngebot beratno apa mafatih tuk kilo tegese beratno mafatih dius bagi ing kelompok ing jamaah iki kelompok oleh kuwati kan duweni kekuatan maknane ashabul kuwati tegese sing duwe kekuatan terus kilo tegese beratno apa mafatih ing usbati utilku. Niki cara ulama riyen musamarah Quran sing temane ringan-ringan cerita Qarun wong sugih. Saking suciye iku gudange akeh. Saking akeh gudang akeh kuncine. Iku kuncine iku dipikul wong 10 ora kuat. Berarti gudange berange kuncine niku. Saking akeh gudang akeh nopo? Kunci. Lha kuncine dipikul wong 10 ora kuat. Saking akeh. Jare 10 jare 70 padha ora roe pokoke wakil ngono ae. Itu tema-tema musamarah itu tema Quran sing kowe ora perlu mikir teman-teman. Tapi nak hukum kan bulat. Kowe mesti ra kuat. Mikir hukum itu lho ae, mikir hukum itu wis limet-limet. Lan ngerono harta simpanan jenenge harta napa? Karun lagi. Karun sak dunyane iku diamblesno pangeran ning bumi. Akhirnya jadi simpenan harta karun. Terus disebut setiap dunia yang tersimpan di bawah bumi jadi ini harta karun. Wakila falba umum kotibak itu tak dia di krono tak dia. Nak dia no biel lazim. Waidah te jumlah usbah kila itu di daunno itu sabun. Jumlah wong itu tukang go kunjing 70. Wakila arbaun wakila asroh. Wakila wiru galih waduh raro yang hitung pulau, yang kita muni 20, apa tak? Patang pulau kita muni 10. Wakila berugale, pokoknya orang kabeh, berpiro orang. Dan kalau yang sering dikandani bangun dikandani bajikan. Ngandani ngeten, mungkin nak sinau Quran, rasa sinau tafsir, dia mari bodoh. Tapi nak rasa tafsir, dia jadi bodoh. Angel kan ngandani ngeten. Nak ngaku tafsir mari bodoh, rasa tafsir tambah. Karena begini, kalau terang ulumul Quran ini, tafsir itu tidak dawe Allah, tapi dawe ulama. Meraba-raba sing dikersakno apa. Tapi ana kaidahe. Misale usbah itu kelompok. Nah, kelompok itu pantasnya pinter. Sementing aja loro jenenge tasniah, nah iki jenenge mufrad. Nah telu ora pantes darani kelompok. Wong darani duwe kelompok ya minimal 10. Akhirnya yang minimal muni pinten? 10. Coba pepe. Wong oleh tilak muni usbah manane siji, wong kelompok manane siji. Jadi iku goblok tapi ra duwe aturan. Jadi goblok ya sing sopan, niku ora sopan kok ngono niku. Boten apa? Boten sopan. Jadi goblok ya ora aturane. Jadi nafsiri Quran itu logikane ngoten niku. Jadi misalnya apa dawuh kelompok, ya kelompok itu pantese 10.
Tapi dari wong 10 orang ketok ngegeng 70, 40. Lha iku jenenge napa ta? Napa? Tafsir. Sing penting ojo muni napa siji kan ada wong kelompok kok. Siji. Wakil atau itu tadi. Uskur ini ngosiro iskola nalikane dawuh lalu maring koron sapa kaum koron. Ngiling no. Ayil mukminu nanti kesi wong mukmin nimbani Israil lan nimbani Israil. Kaume do usul la kafrojo geman seneng sira. Seneng dikafrotil mali kelawan akhir dhewe tapi senenge faroha batorin mergo seneng sing sombong ning wong liya. Tapi nek kowe seneng dhewe akeh bentrok pangwong ya akeh. Sing ra oleh seneng nyambungi wong napa? Wong napa? Liya. Nek kula waca ngene pentingnya tafsir. Kan Imam Suyuti niku kuwatir. Niki balik tengah ngaji kula wingi pun sampean ngandel kula. Nganti sampean ketemu pangeran bikin bener. Saiki terpaksa ngandel kula iki. Nganti sampean ketemu sinten? Pangeran. Yo cuma macam-macam tak tantang tenan kok nganti ketemu pangeran. Nyata no probleme wong alim. Kowe kudu kadang-kadang bayar dadi wong alim. Nah ora ya kowe ngalim. Piye-piye kita wis kadung hafal Quran. Di antara Quran yang kita apalno adalah misalnya qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Muhammad umatem kandhani nak tak kei anugerah sing seneng falyafrahu kudu seneng. Aja dikei dhuwit pangeran dikei bojo terus kowe ra seneng jenenge gak ngelegakno sing ngeke. Oke, kon seneng. Kok terus ana ayat la tafrah kowe aja seneng. Lho jare wingi kon seneng kok saiki ra oleh. Lha iku nek wong alim tersiksa. Akhirnya nerangno secara tafsir maknane seneng syukur. Nek ora oleh seneng sing kumo luhur mleteni wong liya. Akhirnya la tafrah ditafsiri faroha bato. Paham lho maksud. Lah podo misale nek bab iddah, kulo kadang salah paham santri kulo, kadang santri yo sing geblek barang wong akeh. Pangeran misalnya ngendikan iddahe wong meteng iku waktul hamli. Jadi nek wong meteng dipegat bojone utawa meteng ditinggal mati sing lanang. Iku iddah iku wa ulatul ahmali adaluna ayyadna hamla. Iddah wong meteng ku nak wis terus ulama ngendikan iku meteng sing saka nikahin sokihin saka nikah sing sohe. Tapi nak meteng perkara kecelakaan tanpa nikah sohe iku ora ono iddah. Mulane tradisi ulama nek ono wong kecelakaan hamil dudu kawek nomor kok hamil sing di luar nikah sohe iku ora marai iddah. Nego iddah iku mau lewat nikahin sohe. Tapi orang santri sing ra paham iki nyongkon wong iki hamil kok ora iddah. Lega kon iki ora dibujuk kok iddah kok. Mulane nak ngaji ku sing pakke. Lha nate dibantah dia mau tamu. Aku bingung, aku bantah-bantah nopo nang bodoh kan bingung. Wong ku nak ngalim mesti ora bodoh perkara misalnya ono kiai terkenal. Bojone kuno, kiai terkenal. Ditulis dalam biografi, beliau punya istri. Nah, orang kok terus wong memahami berarti kawin 6 sekaligus. Lah yo ora ngono maksudnya itu. Mesti seangkatan nikah maksimal papa. Cuma perempuan yang pernah dinikahi berjumlah. Nah, mesti wong ora pas nilane dhewe ora kok terus ditafsiri. Seangkatan. Boleh wong wae iki, Pak. Jadi lalu perempuan yang ini wakilnya ya mantel. Perkara nak penerang lu murikan ini kena diterang apa? Diterang kok seudon darah ini kayak bodoh. Lah repotnya nyata kan repot. Seudon itu haram. Husnudon bodoh, karuan taruh kok di Husnudon. Tak balik ini malih ya. Balik malih yang Dewi Ibnu Abbas tadi. Mulai Ibnu Abbas itu komentar panjang lebar tentang muhimil ikhtilaf. Napa muhimil ikhtilaf? Bahwa di Quran itu banyak sesuatu yang cara dohir itu ikhtilaf. Itu sengro ya ulama yang apa? Lu mau? Ono ayat qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Jombe nak tak kei aku tak kei fadl yo sing seneng. Lah maknane seneng sing syukur. Terus ono ayat la tafrah inna allaha la yuhibbul farikin. Dia udah seneng Allah ora seneng wong sing seneng-seneng. Nah, seneng-seneng sing sombong sing ana program. Paham iki lho Mas. Lha iku butuh lagi butuh ulama, nggih butuh napa? Makanya di kita itu ada toreko besar
Dan kita harus mengikuti dua torekoh besar itu Sidi Abdul Hasan Asy'adili, Sito Abdul Al-Haddad yang ngarang Nafaikul Ibad yang gaya Rotib Nawa. Rotib Haddad, Rotib Nawa. Rotib Haddad itu Nawa. Rotib Haddad itu. Wah ini lucu tenan ya. Sing Hasan Asy'adili ini bapak pulau sangat-sangat tadi ya. Sampai jadi pulau orang alim itu jadi sampai keselan kurung jeneng Nawa. Tadi. Abdul Al-Haddad itu sering takok muridé. Coba ngaji sapa? Misalnya dijawab, kalau ngaji Kiai Ruben. Tahu nangis Kiai Muka Mulang, mboten nate. Lerene jo ngaji wong niku wong sombong, kaya ora tau duwe dosa, ngaji dira iso. Ngaji. Dadi wong ngaji ora iso. Lerene iku guru wong ora iso. Wong kok sombonge ngono, kok ora duwe dosa ngaji ora iso. Nah, kalau kata jadi malah sengaja tak. Jong kiai mu iso guyu ta ana mulang, mboten sakit. Cek sombong wong ora iso syukur. Lah kok kadung alim iso nangis tuku syukur, kadung biasa dadi duwe tabiya duwe hak dia. Kowe rong berbentuk enak karek nilai. Karena sama-sama mungkin. Apa orang merengut terus ya ora seneng dikek nek matake kok merengut. Mengenai negara hadis wonten riwayat inna min khiyari ummati qauman yakhafuna jahran min saati rahmatillah wa yaquna sirran min khawfiyati. Umatku sing termasuk pilihan adalah nak tinggu ibu banter-banter. Perkara ini saking syukure nek mate. Nek jajal lha aku tak mulang ning kene ra usah guyu. Ping pisan nek ora wis gak kurang apa nek mate ra guyu. Malah kelo wae. Apa kurang servis. Barang pulau buya-buya nggak ada karo aku kan wah itu kan resiko pilihan apa itu tidak. Lalu apa yang disebutkan bagi khusus nongas nanti tentang tekad tapi jenang nyai kawangan kamen berumur itu tentang kesulitan itu soalan itu apa kok nyai lu aku mana kesulitan apa salah itu dia salah namanya guyu wae nangis jadi mau ana toreko Abdul Hasan apa Asy'adili wonten toreko Abdul Haddad. Wong sombong guru, wong ora iso nangis, kaya ora tau duwe. Dadi kok sombong ora iso kuwi, ora tau syukur nyukuri napa. Nek padha masuk apa ning pangeran yo nyifati Allah ku sapa wa annahu wa athaka wa abka. Allah ku zat sing maringi kowe iso guyu, yo mari kowe iso nangis. Alhamdulillah kita sering guyu. Kalian untuk utangan, wah itu sakit. Nah, ini alhamdulillah. Semua cobaan tahu, ataka, ataka. Mengenai pulau itu mantap tentang loh. Aku rasa salah ngomong rapat tiga. Aku saat dilihat itu, hati dia itu, orang jelas yo. Karena rasa jelas awal hitungan itu. Cuma paling mandi ini sering keluar. Ya Allah, ilam akun ahlan an abdu wa rahmataka, wa rahmatuka ahlun antab luhun. Jika amal saya tidak cukup untuk menggapai rahmat engkau karena amal saya tidak sempurna atau tidak sah, maka rahmat engkau yang cukup untuk menggapai saya. Mana kasus fatwa pulau ini memang semua kitab darah ini kan agak pengen tawaf yang mesti sah, ambil kabar darah sama meter itu mesti sah musmat. Perkara ini umpama kabar itu dipersempit, nak kue sak meter mesti wis ning jabane kak. Tapi kita yakin sing tawaf meter kabal lah ya sah, tapi mergo fadhole orang perkara memenuhi standar hukum. Nah menurut standar hukum masalah, tapi fadhole apa cukup. Darani napa? Sah. Kaya wong latihan salat, terus salate cuma nilai rapati bener, Fatihah rapati bener. Cara peke masalah. Tapi fadhole apa cukup? Napa? Dadekno napa? Sah. Mulane kudu sampean sering donga, Allahumma illam akun ahlan an ablu rahmataka rahmatuka ahlun antab rohani. Jika kapasitas saya tidak cukup untuk menggapai ridho jenengan, rahmat jenengan tetap cukup. Ini eleng-eleng itu sampai tidak lucu. Kalau ini buatan sombong, ini kita hadis ini. Kalau tiap hadis junub, ini innahu la yastahi minal haq. Kalau setiap hadis junub, mesti niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau diri mutahhir. Bahwa engkau itu yang mensucikan. Bahkan itu kalau nabi wudu tapi ada junub. Karena pikiran saya, jika saya dalam mandi tidak memenuhi standar ulama,
maka akan menjadi sah mergo Allah sing nyucekno. Kalau air itu potensi tidak sah. Misalnya begini, bro, pakai yang ekstrim. Betul-betul tak pakai kuat, sing woro atau ekstrim begini. Misalnya kan rata-rata yang ngadus itu sing rada amatir kan bajunok, ya mau jawab bajunok terus digebyur apa? Nawa itu fadl muslim, dirokok sate sabarnya belum bisa lali ya. Nah, lu terus sering ngadus mesti saya apa? Ya ini aja kan. Gerti garang ngadus berarti bojone elek. Kemungkinannya kan loro jarang ngadus. Bojone elek utawa judul. Mau kemungkinannya dulu. Nah, biasanya kan terus tabunan, bareng niat sak kejuran terus tabunan. Terus lagi adus, ngomongnya kadang tamponan. Itu orang pakai masalah karena syarat sebenarnya mensucikan wujud mutlak. Padahal dengan ditamponi berarti banyunya mutaghoy ya sudah banyu nopo jika seluruh tubuh kita ini digelontori air yang statusnya sudah tidak tohir mutahhir karena sudah rubah lewat sabun yang menempel di dada, sampo yang menempel di rambut. Mulane nak kowe mesti kepengin sambut jemaah, tak wari carane. Kan sesuatu kowe nak ben tawaf kepengin sambut jemaah, ya berjarak 1 meter dari kak. Tapi kira rasa kecangkeman orang ngesano sing mepet, kira pangeran nek sok. Ya mau ojo melok-melok ngono wae. Kira kepengin sambut jemaah, carane adus dulu. Rasa niat se, awak mriki isi sing bekas mani, bekas macam resi kabeh. Terus gak usah tamponan, gak usah sabunan. Nak wis selesai lagi sabunan. Mergo sing iso nyucekno banyu sing ijek urung kecampuran sabun, kecampuran sampo. Mergo nek kecampuran sabun utawa sampo, jenenge banyu wis mutaghoy. Misalnya kok bantah. Kalau sampunan Gus Papu bareng semesti. Lagi aku adusnya dino. Potensinya bareng kowe kok andu-andu boleh cek murah, ijek ana busane. Berarti terbukti mutaghoy apa banyu mutlak? Mutaghoy kan resiko kan. Mendingan banyu napa? Banyu mau lupa lah, banyu bersih di selesai nose, baru itu lagi sam. Tapi samponan posisi Anda sudah banyu junub selesai. Nah, atau pengen sat yang mau jemaah. Tapi nak sampean takok. Lah kula cacing biru iki Gus dhisik-dhisik ngono. Pangeran iku luwih apik timbang ahli kok dhewe padha wae. Pangeran luwih apian timbang ahli. Wes marem tak takok. Tapi ojo baleni, tetep ae. Ya tetep napa? Napa terangno ojo baleni. Lalu sampai ngaji pakai misalnya mayat dicuci kan nganggo banyu bersih 3 kali. Terakhir lagi 3 banyu sing ono bawa niat. Maka nak pertama ono bawa niat jadi nggih banyu wis mutaghoy. Paham yo. Tapi nak kadung ono sing salah saudara nira. Pangeran iku ora koyo ahli. Luwe apian. Mane kula sing wong alim nek adus junub juga ngono kene tiru. Ya Allah, engkau zat yang mensucikan. Sehingga saya prosedur fikihnya benar, tawakal benar. Jadi wong waras ini juga terus waras. Jadi paham ya, jadi sampai ngaji Quran itu anak ulama. Untuk Quran itu ayatnya macam-macam. Ayat toleransi kata, ayat ekstrim kata. Ayat latah roh inna wa la yuhibbul farihin. Tapi ono ayat kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika carane piye yo carane yo konteke dhewe manane ora oleh seneng faroha batorin seneng sing som tapi nek senenge syukur di napa sae paham lho maksud iki jelas ya inna wa ta'ala la yuhibbu ora seneng sapa wong al farihina wong sing seneng sing dolim kok seneng sing kebablas digalika kelan ngono-ngono nikmat sing ya wow nikmat sing berlebihan terus senenge seneng apa sombong. Ana gimana nek kangelan juga kelan monggo-monggo sing kabut makbur gitu sampai jarane kiai napa makbur. Nek kangelan ujubno ya. Makbur sing koyo mongkono-mongkono mate nopo ngono. Wa taqilan golek sira. Utlub tegese golek sira di main dalam perkara apa kang paring kang sira sapa apa menal kali saking dunya. Kena dikai dunia pengiran, boleh orang ajaran akhirat, tak ingin akhirat. Kena dikai dunia akhirat, boleh akhirat di antum sikau. Bambari atas yang to napa kalau siro udah mau ditoatilah dalam doa nih ngomong. Jadi kena ditetir di dunia akhirat, di tujuh akhirat, niati
toa. Mau nabi doa kayak papat, si toa dia anak 10, berarti 40. Berarti dia nambah umat Nabi 40. Aku nak minggat kafe dengan nak tepat ya soleh kafe, nak tepat. Ya minggat kafe, ya siji sedengan arah minggat. Walau pada kita yo minggat, semacam-macam. Wala kan salan ojo lali siro, tak tegese ojo lali siro. Nasika kain jatah siro nantinya sang dunia. Kau bersulah ojo lali haram untuk nopo tu dunia. Entah malah yang ngamal siro yang dalam dunia dan akhirat di kerana akhirat. Wasilan ngapi ono siro anak saya musolin nanti marah menusol bisa dapat iklan sotako. Kama asana kaya oleh ngapi sopo awo ile kamari. Saiki kue sing mau menuso jika ibu pangeran akeh. Gue ikut apik wong dia kaya pangeran apik. Yang lain biasa kami, nanti paringi ilmu pangeran akeh dibagi-bagi aja dibagi. Soal segi terang orang paham innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pokoknya dikai mesti ulang. Wala tapi lan aja golek sira takut bisa golek sira al-fasad dan kerusakan bil ardi ing dalam bumi. Di amal ma'asi lan lakoni pira-pira maksiat. Inna wa ta'ala la yuhibbu rabbana wa ta'ala al-musyikina ing ngomong sing gawe kerusakan. Di makna anak ukuran makna wa ta'ala yu akidu nyiksa wa ta'ala hum ing al-musyikin. Jadi ini setengah-tengah nak dikai Allah sing syukur. Tapi meskipun semua nggo akhirat dalam dunia yo dituruti, dia dunia itu penting. Kalau nanti sinau kita siap tersebut. Niku kritiknya ulama-ulama tentang juga itu dikirakan. Kau ora pada diwong juga terus gedeng duit, gedeng mobil, gedeng wong wedok. Alasan niku kabeh dunya. Lah nek kowe gedeng dunya ora duit tok. Maca oksigen ya dunya. Apa nek gedeng dunya terus ora tau nganggo banyu, lah banyu rumah tamu gak nopo. Dunya. Tok kowe butuh banyu kanggo sesuci, kanggo nopo to? Salat. Kowe butuh wedok, mbok rapi nggo ngake-ngake umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe butuh duit kanggo kekuatan Islam. Kowe ora usah tok juga niati wae kabeh itu sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan ditakdir di duit wis niati billah. Nah kita sabar radhi duit ya niati billah. Kabeh itu kersane Allah. Lah terus lalu kita harus bagaimana ya waqut maqaronakal ilmu. Kamu mengambil sesuai karena ilmu. Nah ilmu yang ngajak A, ya tanah, B, ya. Ojo terus kue ekstrim. Jadi kiai mau subhat terus gak di duit belas. Barang gak di duit belas, bujurnya terlantar. Anaknya terlantar. Yuk kacau. Ini ku ajarannya kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulanya tetap walatan sana si bakal minat dunia. Ya biasa. Umumnya yang di duit, di duit. Umumnya wong diri sampai nyata sakit sendiri sakit aku tak duwe sithik semua itu wisen dunya ya biasa mah mergo ngeten nggih kula terangno Nabi Isa niku melarat Nabi Sulaiman suke Nabi Daud suke Nabi Yahya itu Nabi Sulaiman bojone akeh dadi contoh nabi itu macam-macam. Golek nabi bojone akeh ya ana, ora di bojo ya ana, nabi sedengan ya ana, nabi kere de kata. Golek sing gudikan ya wonten Nabi Ayub. Wae lengkap. Tok semua itu sepenting saleh, itu penting napa? Saleh. Mergo nggih. Ya pancen ngoten niku pun ra kena diterang. Saat ini boten yang disebut berlebihan, kalau kabeh nganggep dunia itu salah. Sing kedunya yo berlebihan, nanti segala-galanya materi. Pokoknya kalau so berlebihan itu buruk. Ya, kalau berlebihan itu kok buruk. Ya, wonten wis jelas walatan sanasi kagak dunia wa ahsin kama sanallahu ilaika. Sing penting kujine kita wala tabghil fasad fil semua itu jangan menjadi kerusakan. Artinya nak kowe sugih mleteni wong liya, dolimi wong liya ya dadi kerusakan. Kowe milih zuhud nganti anak kelaparan ya berarti jadi kerusakan. Nah, padahal yang penting nopo wala tabghil fasad dan nopo fil orang ucap sapa koron innama utituhu ala ilmin inti. Aku di dunya akeh mergo diparingi ilmu. Innama utitu mesti diparingi ingsun ku ing malah ilmala diparingi dunya ala ilmin krana pengetahuan inti ana sanding ingsun. Aku dunya aku akeh mergo cara berekonomi benar. Di muqabalati tegese dalam perbandingan mergo ilmu ku akeh, mulane dunya aku akeh.
Wa kana lan ana sapa koron aklama Bani Israil paling ngalim-ngalimi Bani Israil ditoroti kelan Taurat. Badha Musa tausi Musa wa Harun dan Harun. Jadi alim-alim wong Bani Israil siji Nabi Musa, nomor loro Harun, nomor 3 sinten? Pol. Yo alime pol, tapi ada kedonyan nggih. Pol. Ora dewe sapa wa taala awalam ya Allah. Ana ora ngerti sapa koron ana wa ing satene wa taala kok ahlaka. Iku teman-teman rusak sapa wa ta'ala mingko beli saking sedurunge koron minal kuruni saking boro-boro generasi iku mami dikese boro-boro umat man ing wong dua kang teman asat duwe kuat minggu di kang koron apane kekuatane waksaron wa akeh apane jaman apane dunyane panane ngumpulnone lil mari maring dunya bahwa te koron iku alimun tidak awalam ya alam annallaha qad ahlaka min qablihi. Ini saya repot ngurusin buah-buahan, bahwa alimin tidak itu apa koron roh, nak bahwa dia Allah di bener mesti Allah alimun apa? Bidzalika kelawan iki kabeh, wa yadzalika Allah, atau wa yadzikulan rusak rumeng kabeh sapa Allah Taala. Jadi koron iki delengno pangeran apa dene ora roh, mestine ya roh. Nah Allah iso rusak wong alim, iso rusak sapa wae. Toh walai alulan orang kena dimintai tanggung jawab anti unity yang bisa ada mengakai soal muslimuna biro-biro sing bisa ini kita ala kerana dan mulia wa ta'ala dia kelawan isi kasih kelawan junub fakumu nama kamu bisa mengakai anaro yang rokok bila bisa bin kelawan tanpa proses nama bisa jadi wong lah jelas jadi wong bolak-balik matur ini nama ayat Quran yang nerangno wong dihisab berarti umumnya wong ngalami bisa tapi kita orang bayangno nak Rasulullah bisa utawa ora Rasulullah banyak salahe kaya wong kafir iku ya ora usah wong karuan Mari sebagian ayat terang wong kafir iku ben piye fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wa nah soben rata gawe timbangan mergo jelas nerakane jadi nak jelas salah ya langsung rokok jelas bener e masuk suara lah sampean-sampean iki sing di sawangane ngaji sesuk kedulian meneh ngaji meneh ngene malaikat kaya Islam perkotaan itu terawih atau anjekak nggo rukuk padahal dawuh Nabi wong sing melangkah maro masjid tiap sak langkah nyeblokno dosane wis ceblok terus tapi Nabi yang ngendikan wong wedok sing buka aurat dosane kan kombinasi moro masjid plus buka itu malaikat itu wah itu cepet-cepetan gue sih tapi malaikat kan gak mungkin orang seminar cara sudut pandang anda ini gimana ini melihat auratnya dia ahlun dan melihat ke masjidnya ahlun ini menurut perspektif pandangan ada orang malaikat musuh apa perspektif malaikat pokoknya di bagian kiri bagian utara bagian kanan pokoknya boleh enggak mau tahu mana kita warai nah kepengen ngetolong malaikat dia pun wonten wiridan iki wonten iki riwayat hadis Kanjeng Nabi nak muji amal nanti ngendikan ini amal itu nganti ngeboti malaikat nanti keselem apa nulis saking gedene amal ini ku wiridan alhamdulillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah abal malaikat umure apa malaikat maka ketika Nabi subhanallah walhamdulillah subhanallah bil mizan walhamdulillah bil mizan au tamla umma bina sama wal jadi sak maca alhamdulillah ngobak yang itu kesan tenang jadi mulane lah pangeran lagi seneng mbek wong pas salah iku malaikat paring lali jadi ya iso malaikat nopo lagi gawe pangeran anak seneng karo laku kok pas nama lare ansaitul hafadut malaikat tak paringi apa lalu kita ngomong ya Allah malaikat kanan tak lupa malaikat kiri supaya malaikatnya tersinggung parah jadi manusia itu luar biasa disayang pangeran jadi pangeran nak ngertakno wong apik iku wong elek lah diubah dadi apik disebut liukab sirawu anhum aswa allazi amin sebagian ayat luwih ekstrem meneh ulai kalladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiati wong nek ditetir apik iku apike ditampa eleke di tapi nasib apik apike diangkat ditulis nah pas elek
Ini sama rasa pesimis, terus pulau ngamal pulau elek kayak ada, harus ngerti. Aku nak ngomong soal pulau itu tak pikir ngomong sombong. Koyok dia ini terkenal apik jika untuk jelas harus memberi penjelasan. Paham? Orang kalau tamu, kalau usul sama pulau elek ini. Koyok elek marah ngomong roh nanti supaya orang lain tahu harus anda lapor. Wong elek itu mesti wae ora nabi gak elek iki. Ini malah suci terus. Ini biasa aja. Kesulauan manusia, aku pulau ke kuasa, ada pulau ke atas, juga no. Kalau untuk sekolah itu merah, yo foto-foto kan ada gampang. Mana pulau nuraki kritik loh, paham berarti kalau rapati cocok. Wong moro kuburan wali, kok daerah ini jalur wali, pulau rapati cocok. Buat kali-kali ngerekam. Wong moro kuburan wali, ora sopan kabeh, ora mungkin. Jadi wali itu sesembah. Mau nak ngomong ini, misalnya mungkin aku mati sih, mesti nak ngomong. Ya Allah guru saya ini jika baik, ingkana musinan wajib desa. Insya Allah ingkana musian, pada jawaban jika dia jelek maka ampuni. Lu nak nanya guru nih, berarti dia ngeper kan? Ya Allah jika dia baik, ampuni jika dia jelek, maafkan. Berarti kan gak yakin, nah apa tenang. Bagaimana mungkin orang seperti ini mendewa-dewakan mayit, wong dene ngendungane wae ngeper. Ayo kowe sowan wali-wali yang ngono ya Allah. Semoga wali-wali ini engkau angkat di surga dan semua kesalahan yang kau ampuni. Lah mulane masuk ndongano mayit yo aturane. Ndongano mayit itu sunat tentu kecuali ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kowe ndonga nang Nabi murtad ngawur Nabi juga ndongano. Misalnya ke soal Nabi, dia kan mayit, tinggal musuhnya yo kafir ke blok-blok. Mulane kabeh ono aturane, mulane ketika Imam Ghazali, kamu jangan tertipu umumatil Quran. Fatot kana fiha foto iso foto dal ulama. Setiap umumatil Quran pasti ada taksisnya dan yang tahu itu para ulama. Misalnya Quran cerita wong kabeh dihisab, tentu kita tahu tidak termasuk Rasulullah, tidak termasuk para kita tahu mayit semua kita doakan, tentu selain Rasulullah, kita wacana sholat. Misalnya kesuan Nabi, Allah sholli alaika ya Rasulullah, qad baital amanah wa nafaqtal ummah, itu kan ada doanya, engkau sudah menyampaikan risalah, wa balagtal amanah wa adaitar risalah wa nafaqtal ummah. Pada jawabannya anil muslimin khairan kasiro, jajawo angka Muhammad dan bahwa ahlu itu dengan ini orang kok ingkana musiman, sakit malaikat mana? Boleh ngomong mikir, sebenarnya orang saya tidak dari Quran aja jelas bangun itu ngajimu kurang tahu. Aku dengan anak ibu butuh kiai rakyat teman, Islam debutan fatwa. Untungnya itu orang kafe, jadi uang butuh roh konteks. Makanya ini ada cerita Fayat Qurunan Nabi bilang apa? Bisa. Ya mau jelas hati langsung swarga, jelas saja langsung. Langsung nyakang itu paham bikin. Ngaji jalan apa? Niat ingin dari bucu ngajinya elek. Ngaji jalan apa? Niat juga hiburan malah gitu minggu. Gue kita apa? Tapi gue paham elek. Tapi terus gue ni orang apa? Orang mata sabar di komen bahwa apa? Dulu, mau soleh gue kitab, gue niru orang soleh apa? Tapi nak modus, elek. Yo tunggu kok malaikat itu cakep itu. Kita pura-pura alim itu kan bagus. Mereka mata sabar di komen bahwa niru orang soleh kan baik. Tapi nak modus, elek. Yo kok tak ono malaikat. Ini modus loh. Mulai dari bapak kalau ni pun nak lepas jenazah orang tahu nangis. Kita kau ini gila, jangan lepas jenazah orang tahu nangis. Awak nangis mari darahnya para sangunya agak. Beda elok dari bapak. Mereka nak maju ke juga terus orang lepas ke nangis sanggup tak yakin. Pantai tahu lebih tenanan oleh tu. Dulu, orang naik kan boleh tenanan. Ya tapi kalau orang itu nangis kemana tu orang? Nangis dengan air. Ada ikhlas kalau nangis, nah ikhlas orang yang biasa. Pun dia ingin mati mesti saya ini pun mau sakit nakal mesti saya. Kami terus ngaji Quran ini pun ada. Mulai kulo ni jika ada cita-cita.
Kalau tidak ada cita-cita ngulang ulumul Quran, terus kalau kita saya ucapkan saran tentang kajian, terus kalau kita beberapa pondok besar kita kadang ngaturi pulau ngulang ulumul Quran. Termasuk yang sering kalau ulang tentang ekon kitab babun timu imil ikhtilah. Bab sing diri ayat Quran benten kewau misalnya ana ayat kul bi fadillah bi rahmati bagi jalika saya wong kon seneng. Ada ayat sawangane la tafro inna huwa la yuhibbul. Ini perlu penjelasan. Ya, ada yang senang, ada yang enggak. Misalnya masalah orang yang ditinggal mati suaminya iddah berapa? 4 bulan 10 hari. Tentu dalam konteks yang tidak hamil. Tapi kalau hamil iddahnya melahirkan. Nah itu kan konteksnya beda-beda. Sama orang dicerai iddahnya salah satu 3 kali masa suci. Tapi kalau dia hamil iddahnya melahirkan. Tapi kalau salah satu 3 kali masa suci, tapi nak wong wis asia, wis apa? Monopot yang sudah tidak sah, iddahnya 3 bulan. Untuk indikasi pengiran, wala iya islamun al-mafi dimin lisaikum ini rutabtum fa'iddatuhunna salah satu asyuri wala ilam yahid. Terus gue mempertentangkan kata surat Al-Baqarah iddahnya 4 bulan 10 hari, tapi di surat Taubat iddahnya melahirkan. Ini gimana kok beda-beda? Gimana kamu? Gimana bermur? Nah itu memang konteksnya beda-beda. Perempuan yang masih aktif haid dan ditalak iddahnya 3 kali masa suci disebut salah satu tapi kalau dia hamil iddahnya melahirkan. Terus orang yang janda itu ada 2, ada janda ditalak, ada janda karena dicerai. Itu iddahnya juga konteksnya beda. Paham kalau maksud? Makanya jangan jadi orang alim itu suwi tenang. Mondok sing suwi, sinau sing suwi terus dia seneng duit. Bar orang alim seneng duit, mesti goblok ya tak jamin. Kalau di kanca alim kok sak iki goblok. Sok sering di kayak duit satu goblok. Padahal dia ngalimnya udah uji berkulo. Tadi kita ngaji kulo. Lalu saya ikut ngaji kulo. Mereka dia seneng jabat. Tadi kita ketur gak goblok. Seneng duit mari goblok jadi seneng. Orang kulo tengok ngomong dia ngaku pakai goblok. Jebule dia goblok tenan. Lagi hukum apa lagi? Parah. Nah, yo ayatnya nggih ngoten ya wonten wal mutallaqatu ya tarabasna bi anfusina apa salah satu. Tapi wonten nak konteke hamil ya tetap baulatul ahmali aja lubunna ayyatna apa hamil. Nah, salah satu iya kalau masih haid, kalau sudah monopos sudah Aisyah iddahnya 3 bulan. Itu foto-foto ayat Quran. Itu ya juga muhimil ikhtilaf. Jadi muhimil ikhtilaf itu bisa di ilmu tasawuf, di ilmu fikih, di ilmu tarikh. Misalnya begini, Nabi Nuh umurnya berapa? Siapa yang kata dia Nabi Nuh? Nabi Nuh itu umurnya kila itu 1.700, wakila 1.300. Tapi di Quran diterang novela bisa bihim al-fasanatin illa khamsina Iku 1000 tahun kecuali saya iku umur dawai. Jadi Nabi Nuh nyai itu 900 tahun. Tapi nak umure kita 1.300 kila 1.700. Misalnya kayak saya, kalau tadi umurnya sekitar 45 atau 46. Kalau nyai nembe semenjak bapak wafat. Jadi umurku samono nyai lagi 11 tahun. Berarti kurang pinter nak 950. Anak umur samono kalau mati di mas kanjeng ini. Kesing Joko Buddha itu orang-orang welek tuwek dari umurnya 600 tahun. Gula ngomong. Ya kok ngomong andel gue. Jadi penjaga Buddha itu mas ya. Pokoknya gue welek tuwek. Kemudian dipacai rata wadus. Ini orang sudah umurnya dari 300 tahun. Wah mata ngomong ini. Bodoh nih nganti ngomong. Yang kebangetan yang bodoh. Orang yang bodoh ini cerdas secara peluang itu bodoh ini cerdas. Yang kebangetan itu yang bodoh. Tapi cerdas orang berarti halal ya haram bodoh ini. Jadi paham ya, terus ngaji Quran itu yang angel tenan. Jadi nak ana cerita Nabi Nuh umure 950 tahun itu umur dakwah. Paham ya? Paham ya? Mulane de pala bisa beliau mendakwai kaumnya itu khidmah 950 tahun. Quran ada istilah pala bisa bihim al-fasanatin illa khamsina ama. Iku menang 1000 kecuali. Mana nih gitu?
Sinten? Sangat atus yang tahu. Kasus Nabi Muhammad. Rata-rata ulama darani umurnya tidak tahu. Tapi Ibnu Abbas darani umur tidak tahu. Keyakinan kula wis tidak tahu, betul tidak tahu. Sing itu tidak tahu itu dihitung ngarep, dihitung buri, terus ditambahno jadi tidak tahu. Nampu hitung tenang umur sekitar sudah. Mergo ini utang riwayat Bukhari ini berapa darani umur Nabi itu sudah. Sama saya kita berdiri. Ngono tenan iki zaman roh. Sing kula alami, anak kula Hasan niku lahir iku 6 Desember 2006. Bareng Januari 2007 jare wong liya. Lahir tahun pinten 2006. Umur setahun bang. Nah ini cerita beliau saja. Anak kula itu sudah mulai dengan anak kula lahir Desember tanggal 6 2006. Terus bareng Januari 2007 misalnya ada orang takok, mungkin misalnya takok. Kapan tadi dia? Orang 2006 kan? Saya kira orang itu juga harus tahu tahun berapa. Nah Januari tanggal 6 berarti lagi tak ulang kan? Ya udah. Ya udah. Ya lagi tak ulang. Cuma aku hitung 2006, 2007 dari tahun. Lalu kalau yang di kantor yang pondok nakal rakaman, lo baru turun setahun, nggak kok iso. Mereka jam 11 pagi dia turun, kami jam 4 terus ganti tahun. Jadi turun apa? Bodoh mikir, ada ini kaji nabi misalnya lagi deh Rabiul Awal tanggal 12. Itu nggak surah kapar mulut. Oke, di tahun pertama Nabi ikut tahun kelahirannya berarti 12 dikurangi 3, 9 wajar itu. Tapi wafatnya Nabi misalnya juga bulan Rabiul Awal. Berarti melok tahun lagi surah, sapar, mulut. Lagi melok kemulan harus dianggap setahun. Kalau awalnya ada yang murid 63, ada yang murid 60. Ada dihitung ngarep, mau uli, buat dihitung mulai kok ngarep. Lalu jelas apa? Ini silah, segala ini segala. Loh, silah itu nanti. Paham ya? Mana kurang hanya tahun anak pulau, misalnya tadi kita tahun 2017, hanya itu 2007, 2000, perkara kurang lagi. Tapi saya diwalikan, apa bocah lahir itu 2006 Januari. Desember itu tua tengah, mungkin setahun. Iya betul. Desember itu setahun, anak pulau lahir Desember. Lahirnya kan berapa? 2006. Anakku 2006. Apa umur? Iya, sampai setahun. Anakku lagi Rongdino. Apa namanya? Saya mulai ngaji. Udah itu ngaji. Bentrok duduk perkara ini. Nah ngaji itu ngambil ilmu. Cuman gue barokah. Apa-apa yang tepok. Mungkin ngaji itu. Kalau di murid-murid mantap kurang-kurang. Ngaji sergepat. Tapi udah tak paham. Sebenarnya dari apa? Baru-baru. Yang ngelok kiai. Yang nerang penahanan sebelum mau boleh. Banyak uang terang. Apa ngaji waktu dulu nih di Fatihah. Sebelum pak wayang ngaji gak di rumah no. Karena ada boleh apa? Ngaji boleh ilmu anak-anak. Ya anak itu ilmu barokah, boleh barokah. Awak masih ngaji ini boleh barokah. Nah aku itu ilmu otomatis barokah. Aneh-aneh. Eling-eling yo, mana nak ana khilaf ning hadis masalah hitungan itu ngoten niku. Ya misalnya kalau ngeten tahun 2001 itu abad 21 apa abad 20? Enggak teman jawab. Tahun 2001 itu abad 21 apa abad 20? Pasti semua orang sepakat abad 21. Karena angka 1 di situ adalah bagian 100 tahun dari abad 21. Padahal lagi ngakoni. Kok dilokno 2000 ae. Dilokno takbir itu 20 mawon. Paham ya? Ini angka 1 ini bagian dari 2 abad itu. 2. Lalu kita tanyakan, belokno ning. Lah matematika itu seperti itu. Dalam konteks mulanya Ibnu Abbas darani Nabi nak umur penuh itu 60 tahun. Tapi hakikatnya itu 63 itu dihitung tahun nih. Nak dihitung jumlah hari ini itu kira-kira 6. Itu sakit sama hitung kan. Nabi haji wada itu besar.
besar surah apa, terus kunjur sekitar 80 hari berapa, terus wafat. Ada yang hitung yang kira-kira bulan Rabiul Awal juga. Berarti Rabiul Awal akhirnya melok sangulan. Pas dari wafatnya melok tahun itu hanya 3 bulan kan surah apa. Akhirnya mestinya kan nggak perlu dihitung dari 12 mau melok tahun kan kudunya nggak dihitung karena orang langkai 50%. Tapi yang belum mikir ngono sopo. Ya termasuk murah lah yang jelas belum mikir. Kira-kira mau Ibnu Abbas darani umurnya beliau itu. Tapi kadang beliau Ibnu Abbas juga darani 63. Itu jadi sarah-sarah nak darani 63 berdasar hitungan tahun. Nak 60 berdasar real hitungan. Paham ya? Saya sama nak ono wong lahir 2006 Januari, anak 2006. Bisa berjari karya, foto-foto lahir tahun 2006. Mesti tahu Melayu, diutus, mesti tahu ijek berangkat. Iya, sing lahir Januari pas Desember kan harus Melayu. Sing lahir Desember tanggal 6 ijek. Ijek berangkat, kadang ijek mimik ijek. Padahal lahirnya sama-sama 2006. Nah, itu pentingnya ngaji ya. Nah ini kok mengenai pengenalan ngetikan wala bisu hikahim salah kami hasil sini terus wasdadu jadi kok asabul kahfi ini kok tentang 300 tahun terus wasdadu ada versi yang menghitung ini 309 perkara ini nopo sampai saya hitung 300 tahun itu tahun Samsiah yang saya disebut tahun apa? Masihiyah. Tapi kalau dihitung tahun Hijriah atau Komariah itu 309. Karena setiap 100 tahun itu tahun Hijriah melebihi bintang 3 tahun. Paham ya? Enggak dong, sama itu enggak. Setiap setahun kan tahun Hijriah nyalip 10 hari. Ya. 10 hari bintang 10 hari 21 jam. Tiap satu apa? Tahun. Mulanya agar tanggalan Hijriah kok bareng Samsiah, mesti kok keselip Komariah. Kalau saya ini kan mulai keselip sedino. Kemarin-kemarin kan tanggalnya sama, sekarang kan keselip 1 hari. Disik, buatan lah, disik Hijriah. Mereka Hijriah itu kan iso 29 maksimal 30. Samsiah ada, berarti iso 30 atau 31 kan gampang keselip. Nah iya Samsiah kan iso 31. Hijriah misalnya pas 29 itu selip Rondino, aku sebuah bulan tuh cek menteri Rondino. Lah yang melane Quran detailnya sampai ngono. Atabul Kahfi itu mandek 300 tahun. Utawa versi liya jarane 300. Maksudnya versi dia itu dihitung koma. Iya, nanti dihitung Samsiah. 300. Mereka per 100 tahun keselip 3 tahun. Berarti nak 300 tahun. Sangat tahun. Melane wasdadu. Paham ya? Cara paham ya, ngaji nas pokoknya ngomong tolong mau coba apa maknani sesuai terus kasih hati aku saat itu surat Yasin dianggap pengantar kematian oleh Quran saat itu lalu Yasin waqi'ah orang-orang mati-mati wacana nopo Yasin dan cepat nopo mati. Padahal artinya surat Yasin itu luar biasa Yasin wal Quran itu hakim demi Quran sing bijak, gue bijak orang kebut dari pokoknya sementing barang orang mati mau berdakwah sampai Yasin. Mau kalau tidak di surat Yasin itu mantau tenan iya. Ya memang di antara hikmah surat itu ya kadang kena dulu, tapi di antara sekian hikmah surat. Tapi Quran diturunkan di nomor tunggal lihat baru nopo ayat. Ini ayat itu bangunan. Misalnya di surat Yasin nopo ayat. Misalnya nopo. Jadi awalnya tadi kalau bersama awal di awal rodo di kau kirim satu ini. Nopo. Apa itu sehingga langit bumi. Mestinya nak puasa ke langit bumi. Ya puasa dari nopo mati dari nopo. Artinya itu jadi bukti kekuasaannya Allah. Dari sana ini buat pakai khasiat Allah, tabarok khasiat Allah. Yo oleh itu artinya orang haram. Tapi sesuai nak kena menang jadi profesi. Jadi orang jadi kiai jadi dukun terus orang jadi kiai jadi nawa.
Pakoro jamu kometu sopo koron bersih koron ala kaum yang ada si kaum koron di jinati yang dalam kebesaran koron. Aiti adbai bersih koron birokro pengikuti koron al kafirina kang akeh. Barang hale berkendara kafe. Mutahalina atau berhias kafe di malah bisidah di lawan pakaian kan penuh mati wal hariri lan sutrane. Ala kuyulen yang atas biro-biro jarang riyen wa biwalen lan biro-biro kewan juga. Dia kuno nak mana itu betul-betul. Pokoknya bigol itu tekan jarang sampai nama himar. Tapi himar di padang no jarang itu anaknya jenis apa? Bigol. Mutahaliatnya dengan berhias kafe. Orang ucap sopa lagi nawang agak yuri silakan harus sopa lagi nawang kaya atas dunia yang kemarikan dunia. Ditambi orang ngiling nawang ucapnya ini lai talana ya. Orang lagi dari yuri kaya atas dunia ya lai talana. Ya udah kulit sampai, ya kulit sampai, ya berbeda betul ya. Ini kulit sampai sen. Ini sumpah masih tiwana ya terus bawa cara tadi tapi orang ngeleng. Ya le salah naik menong kita sama dia pada dia orang yang diparingi sama koron di dunia dalam dunia. Karena pas koron liwat dengan kebesaran ngomong tentang dunia muni berharap ingin kaya apa? Indah usah sampai koron batas hati ini di bagian enak di bagian hati dan kecewa dengan teknologi yang dalam dunia. Bagian koron ini. Maka orang ucap lagu marah mengaku soal lagi mengaku ukuran separing soal lagi azimanya. Jika dalam perkara wajah kan jadi soal Allah bila akhirat tidak akhirat. Kewennya kan wailakum tawabuwa khairul liman amana wa amila sholih. Kecelakaan ini jualan wong di duit yang berpakaian mewah. Ini jualan wong soleh. Jadi wong soleh ini ada di nalur lima kita komentar wailakum tawabuwa khairul liman amana wa amila sholih. Mana kan arah presiden, orang menteri liwat kawal apa. Gue itu nulis bangga sujud termau. Alhamdulillah moga salat sujud. Itu sambil itu tadi dari sujud sana lama gue sama orang. Tidak punya orang kita nyelamat gue tanya nopo. Alhamdulillah. Nanti kalau suwon ya ngaji pulau Banten. Pokoknya gue yakin nek masih jadi itu. Pulau yang kecelok ngalim ngeten di santri kata, gue tenang gitu menganggap santri kata itu nikmat. Tetap yang paling kalau yakin nikmat itu sih dulu. Lalu lo berfarsolat itu semua nengok kok, betul betul itu. Pun pengen. Karena lu cuma tentilasin. Soal mulang ya yakin kalau kejaran mulang, tapi piye kalau gaya nih mulang tidak ini mengakai kadang langsung YouTube barang. Kita itu rapat ujub, tapi nak sujud tapi ujub kok, itu duduk tenang kenapa? Duduk tenang di sini. Allah, ada tambah ulah. Nikmat terbesar dalam hidup kita adalah nopo. Itu yakin ini. Kalau sering ada nih anak dulu, meskipun bapak kiai, kamu harus bangga dengan sujud. Pengaruh juga ada gunanya di depan kita. Misalnya sebenarnya aku ditegur, mau bunuh rokok, mau tahu siapa aku ini sobimu. Kan orang itu, bunuh rokok tetap. Orang itu, tetap menyelamatkan kita namun sujud. Sujud yang tenang semua. Termasuk sujud tunduk dengan aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kok sujud pas sholat juga tunduk dengan aturannya Allah. Mulai wonten sahabat dari Nabi ulami sekali, terus minta saking cintane Nabi muga suwide dicang dalem. Nabi ngendikan ngeten, "Hei fulan, kamu minta apa sama saya?" Terus dia bilang, "Ya Rasulullah, saya kasih waktu sehari untuk berpikir saya minta apa." Barangkali Cina takutnya dan Nabi kan jawab apa cuma pulau nyuwun mesti warga bareng jenengan. Gue diwarai uang tak harap diri dari ini, harap pulau yang tak. Tapi kan dia duit tak dunia, bos tentunya itu entek, nanti dia mau entek. Foto-foto jenengan juga ada mandi di pulau nyuwun, pulau ngandani jenengan suatu. Tapi apa jawabannya Nabi? Ini jawabannya Nabi. Pak ini ala nafsi kabika profesi sama dulu tentang Sahih Muslim. Kalau jawab Pak ini ala nafsi kabika profesi. Dia nak laku tulung dunia kue si jutum sing. Rasulullah sing Abdul Qadir sing dungane mesti mustajab wae untuk menyelamatkan kandhaleme butuh bantuan cum kue nak ben swarga be aku. Pak ini ala nafsi kabika profesi. Mulai setelah kita punya nikmat sujud itu sering. Dulu orang sering, kalau betul sombong, kalau sering bersolat subuh, nak lagi disui anak kalau tak ada ning pasar. Terus dia juga jalan kok tak butuh, kadang tidak mau 70.
sholat subuh. Lalu syukuran ber-PNS, beropo, juga gila kabeh. Pemenang santri ulang tahun baru malah dari tahun ini. Tua elek ulang tahun santri. Ulang tahun iya. Malah itu malah panjang umur. Akhir ulang tahun malah umurnya kurang. Mereka nak misalnya suwida, saya kira itu berarti kalau itu kok malah ulang tahun ini ya mesti kurang nih. Aneh-aneh. Lagi ada takut ini, saya di umur yang Mustafa itu tambah kurang. Misalnya data itu tidak, jadi salam bro. Jadi begitu. Satu. Mila satu itu bisa. Mila yang orang pengaruh. Jawab yang orang pengaruh. Misalnya bidang tidak, itu tetap sesuai catatan. Jawab satu tuh. Kadang mau usul ngel-ngel lembong. Nah takut ini mau jawab. Jawaban orang pengaruhnya dan keputusannya Allah. Nah, pulau sering yakin pulau itu. Syukur aku mau sholat subuh. Sebetulnya dengan sholat subuh, tapi luar biasa. Itu sholat kayak apa kalau kita ditegur tidak? Itu bayang nolai gimana? Wong sing kafir 70 tahun. Terus mengatakan nolai dilahir Allah Muhammad Rasulullah. Jadi mukmin loh. Terus kafir 70 tahun di sepuluh mereka kalimat la ilaha. Kita tiap hari mengatakan la ilaha kayak apa ibadahnya kita? Tak usah kafir kita. Beberapa kafir hitungnya ngapa kok kayak apa nih lah? Gue sekali-kali kena marung neng ponsel, entah marung neng pizza, kan bahaya syukuran syukuran. Susah ya, kok tidak jadi uang bener. Nggak syukuran ulang tahun, gaji naik, tujuannya nggak ada. Uang tidak bener. Tanggung ikutin aneh aku mau sosok bujuku ngerti, jadi mau ngalim wah. Ada yang pokoknya ngomong. Lalu terus tetap kau berpakai miskin tak niati. Ya Allah ini seksa ini kalau syukur mau bersolat itu undang tenang mesti kalau mau ditakdir sholat. Latihan terus, ya sudah awal. Buku sujud ini Rasulullah ya, mbak kalau canda menyuwun murah kota kabel jannah jadi nabi. Pak ini ala nafsika tidak terus. Aku turun dong, aku sujud dong sehingga jadi Cina begini orang sujud kan luas. Sholat itu ditolak perkabut. Gak sholat 5 berarti perjuta 17 rakaat. Berarti terjadi kita 34 sujud. Itu nak gak masbuk. Nak masbuk bisa oleh akeh. Mereka masbuk itu orang imam sujud itu melok sujud. Baru itu ditambahi lagi itu. Malah tambah akeh sujud. Karena kalau sering sholat karet. Apa itu sendiri sholat kok sering karet. Kalau kira alasannya berikutnya. Mau kadung alim tetep wae di alasan gitu lah. Ya tambah masbuk kan sujudnya tambah. Mereka ora dihitung kan. Iya, tapi jadi mungkin niru kan orang berjiwa ya orang orisinil kan. Paham ya, terus sing syukur. Kita ini suwi-suwi patut wong barat, nyukuri ulang tahun, nyukuri perkawinan, nyukuri macam-macam. Sekali-kali itu Islam sih, syukuran berkobar. Susah loh. Coba dalam ini kapan-kapan kami beli wedus juga ngaku, kus dalam pulau beli wedus, syukuran kus. Berapa? Tangan ujur tangan wah. Taruh tangan di petok. Kita jatah beli orang. Dilatih, murid dilatih. Mulanya ada Quran wonten ayat Balillah fa'bud wakum linasyar. Jadi di antara Quran yang pulau figura tentang kantor pulau tengah omah itu ayat Balillah fa'bud wakum linasyar. Kowe nak wis berhasil nyembah pangeran, wakun lan ana sira linasyar. Mulanya ada sholat kali-kali diajak anak, niati syukuran bar. Tapi orang itu terus sekali-kali minggu bisa umur bisa itu sekali sekali kok ini sekali orang sekali. Kalau aku mulai syukur tentang jadi wong waras ini kalau syukur. Mau nak pulau fatwa tentang itu, mau pulau suwon sangat. Sujud itu anggap peristiwa terbaik Anda dalam hidup ini. Maka kan tiang itu nak sowan pangeran ngecek si tok.
Pas ngorong masar dikon sujud. Ah Mustafa sujud, bukan sujud. Nak sing ning donya tau sujud ikhlas senajan to pisan saged sujud. Tapi nak sauri prepare atau sujud kepengen sujud gegere dadi sitok koyo kayu. Pas tapi sujud jungkel. Terus ini dadi neraka. Iku sing disebut ayat khosyiatan absaruhum tarhaquhum lillah wa qad kanu yus'auna ila sujud. Mereka pernah diundang sujud, tapi nanti nak panjang wong elek itu disebut pala ya tadi itu. Sebagian ayat disebut ketika diminta sujud baru sekali. Artinya ketika di dunia sehat disuruh sujud gak mau sujud, soalnya pas dites pangeran pala ya tadi itu disuruh sujud gak mampu. Pas koyok berabang, pas sujud kejungkel. Jadi coba awak dhewe dites ngarep itu ya. Hak sujud. Lalu pulau berkali-kali sholat. Kalau buatan sombong pulau nanti sholat nanti mau kokan senajan untuk pisang nanti. Mau syukuran pergi pulau itu sakit sujud. Kalau enggak kita kasih tes pangeran, tahu hati ya. Itu tak syukuri tenang, belum sujud. Apa mana kayak gelem makmum. Dan enggak ngilangi sombong. Misalnya mau ngalir, misalnya bersyukur ngalir. Anak kiai itu dulu. Pulau sholat pun nanti makmum Mustafa, salah dia pos. Dan itu aturan ada orang untuk imam itu loh. Cara imam itu paling alim, paling keke, paling macam-macam. Tapi nak kepengen tahu itu yang tahu. Mertua Nabi kalau mendikan berkali-kali mesti dua. Dalam konteks itu dua. Tak contohnya misalnya, ini rumah tenang. Ini yang masih timbul istilah. Dari hadis beda, tapi hakikatnya ada beda. Nabi itu kalau mendikan itu ada standar ideal. Misalnya begini, Nabi mendikan. Ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa aqra'uhum fa in kanu fil fikhi sawa fa atanhum. Harusnya yang jadi imam adalah yang paling ahli. Oke, kalau dalam fikih sama yang paling bacaannya baik. Atau dibalik, yang paling ahli imami adalah bacaannya paling baik. Kalau bacaannya sama-sama baik, yang paling ahli fikih. Karena fikih ini penting untuk menentukan batal dan tidak batal. Jika semuanya sama, yang paling tua. Jika yang paling tua sama, yang paling dulu hijrahnya. Oke, itu standar ideal. Jadi nabi imam itu diseleksi. Mustafa, apa Quran orang mundur. Enggak dengar Quran, itu pakai orang mundur. Enggak terus ketika sama yang paling tua. Sampai mati lah kemarin itu. Kan imami. Yang paling tua berarti yang paling memang. Itu yang ngendikanin Nabi, tapi Nabi juga pernah ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe ora usah kakean nilai imam, anggere imam ngono saja ya sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kadang ngendikan sallu khalfa kulli barin wa majirin. Kowe kok oleh makmum di imam fasik cek saleh, atau pas salat yo apik. Mulane wong alim-alim ora fanatik. Kulo nate patrien zaman kecil larat itu ngebis. Dilalang wae ajan niku Pak Umro jadi pedalaman, mandek. Padahal ngebis lho kula. Mandek itu Jumatan iki makmume 16 20. Imame maca ora karu kan. Gak ngerti makmume biasa khataman muhadzab di imam ya ndek mandek lho. Kulo gitu anak-anak makmum. Wis santri kulo kali. Barangnya Gus boten iki ajan Jumatan yang 16 gak usah. Pengusaha salah pengeran sini sama ini. Atau pakai rasa apa aku. Tapi pengeran untuk mentolong orang sama. Memperdalaman ini. Mau kodok anak kau ibarat sholat pintar memberi ini kita. Kadang ini dua tergantung 10 ini pun tak akan berjalan. Wah ada terus. Maksudnya cara mazhab Syafi'i harus sholat dulu. Tapi masalahnya di lapangan tidak bisa. Kalau nggak ada santri yang pedalaman Kalimantan, kalau nanti cerita tentang itu, nah cara mazhab Syafi'i kalau tidak penduduk itu tidak perlu sholat Jumatan, tapi sholat nopo dulu. Tapi masyarakatnya tidak mau, wong Jumat kok. Dulu. Tangan dan yang di kalau mazhab Hambali atau Maliki, nah Jumatan orang butuh wong itu bagus. Mereka Jumatan sama kata jamaah, maknanya kelompok. Abu Hanifah milih rola, atau milih 20. Imam Syafi'i kebetulan milih 40. Yang penting ada wong loro, nah loro tasnya. Pak, sangat pesan di kamar. Mereka kena ada dulu, kok ya berembang kesel-kesel ya ada barang, satu orang kan berembang ya semuanya rokok sah. Ini waktu itu, tapi cara ilmu kita tegarani untuk sah. Itu wong pasang. Mulane ana sah isma'ale, ana sah menurut sebagian
ulang. Ada sesuatu lah, tawaf yang dikiri Ka'bah. Nah, yang pengen sambut malih, yang kacek sama meter. Nanti dikiri Ka'bah, kalau yakin mesti sah. Itu Pangeran Rahman. Tapi nak lebar ngaji juga lagi. Wong ngaji junub, rata-rata berniat satu bulan langsung sabunan tam. Wong nabar itu gerojak-gerojak. Berarti banyu yang di tubuh Anda statusnya wis mutaroy. Yes. Yo kira-kira yo pantes masalah. Tapi yo yakin Pangeran Rahman soalnya dianggap ketika ya atas nama gue wong merasro. Ketika ya atas nama gue wong. Tapi kalau pakai masalah wong. Banyu yang menghinggapi tubuh Anda yang mengalir semuanya berstatus mutaloi. Kalau sampo wakai, sabun wakai itu geburi. Kadang dia protes. Gue sampo kan nanti resik. Saya cek ya, orang resik. Gue kandungan sebulnya siramu cek nopo murah. Berarti mau cek mutago aja tau lah. Wong terbukti bersampo beraduan cek nopo murah. Tapi ini rasa kok suci. Kalau lah nggak takut imono, semoga-moga pengiran nggak takut. Terus kita orang saja, kita orang pengiran. Pokoknya ilmu yang ilmu, rahmane Allah ya ben rahmane. Juga lekor. Kau nak pengen makan di duit yang kerja. Ya apa itu cara di duit kerja. Tapi kan cuma ini, wong anak kerja di duit, wong rapat ya akhirnya kerja di duit anak-anak. Ini sekejap. Nah pengiran kersano ya akhirnya wong kerja duit. Duit senang kok batasi pengiran. Paham ya? Kadang kita ini berlebihan, dalam berpikir itu berlebihan. Sampai batasi, tak rahmatin Allah. Orang-orang. Terus kita ngalim, kita koi sholat yang sah, dia yang pada ngulon, yang takbir, ini. Syarat itu manina, ini. Ini orang ngawam, sholat itu dia. Ya, aturannya kalau tak rahmatin Allah, musuh saya apa sih, nyifati Allah, rahmatin Allah. Meneleng-eleng kulit jaya, pokoknya besok, mulai besok. Nanti sudah kok minimal 10.000 niati syukuran diterbit nopo siji. Wah, ini ilmu pisang-pisang. Iya, ngendikan Allah Ta'ala balillah fa'bud wakum minasyakir. Kena sebarang Allah wakum minasyakir. Wakun nan ana sira minasyakirin wong sing syukur. Ya terutama sujud. Mergo sing disebut Quran itu salat iku apa? Salat iku warkai sujud. Ada yang digunakan tinggalkan Pak Judulillah wajud waktu. Jadi Allah hanya istilah sholat atau wajud waktu. Kue langsung sujud siro waktu lan marko yang pengiran siro. Artinya setiap kita sujud posisi kita sangat dekat dengan Allah. Nanti yang sujud sekali-kali anak bola tahun ini mewah, kue resepsi mewah, kue mantu mewah. Wahai syukuran sujud tak tahu berarti nak takoi pengiran menjawab belum ini. Karena kalau bisa nggak akan nguruti jenengan persepsi gede, wali maya, tasmiyah, gede, pokok gede pasti tahu syukuran bisa ya. Terus kena apa pengeran aja mungkin. Tapi kalau yakin pengeran lu apa yang aku lu hati, insya Allah lagi soal. Tapi perkaranya dimaklumi mergo bodoh. Lemo kok akan disepuro perkara. Buat sekali-kali pun pulau suwon tenan. Sampai ngaku tenan murid pulau, ngaku ngaji pulau. Sekali-kali syukur. Pak ini ala nafsika sikat. Nawi sujud sing syukur. Mari wonten wali kula nanti ceritane bapak. Kowe roh ana wali kok salat 1000 rakaat. Nggih ngerti. Ceritane piye? Ceritane ngoten iki. Sayyid Ali Zainal Abidin salate mau rakaat. Mau rakaatnya. Ini puturin Nabi paling terkenal kalian sholat yang Sayyid Ali Zainal Abidin. Kalau ada kitab kata, maksudnya kitab yang terang biografi beliau kalau ada kata. Itu kan Sayyid paling terkenal itu terang Sayyid Hussein. Setelah sholat 2 rakaat, dia itu senangnya bukan ya Allah, engkau beri saya sholat 2 rakaat. Saya syukuri lagi dengan mensolati 2 rakaat. Jadi sholat 2 rakaat, mensyukuri sholat. Aku udah sholat pada. Baru-baru sholat ya Allah, kalau syukur akan nyukuri sholat. Sholat itu kan, itu gak terlalu nanti jadi sewu. Lu kowe terawih 20 rakaat, kira-kira kaya itu. Iku wong takwa atau orang. Tapi gue rasa dari sini lagi. Ini pantas lah, yang orang itu nanti biru. Lu kalau bolak-balik bagi niat besar orang-orang, akhirnya jadi orang-orang. Ini bolak-balik. Perkara ini.
Jangan ya sanging syukur emang kata ini kata ini kan. Jika ada yang terjadi gede, wali matu tasnya, dia orang ya ada anak syukur tenang. Tapi boleh sekali-kali nyukuri nanti ya balilah fakut wakum minasyadirin dari balilah yang Allah fakut. Jadi nak sembah pangeran wakun lan ana sira minasyadirin. Mengenai begini, ana koron suge kaya ngono jare alladzina utul ilma wailakum sawabu wa khairu liman amana wa amila salih. Sawabu wa itu ganjaran Allah bil akhirat dan akhirat dan yang suatu khairu wa apik. Liman te wong amana iman sapa man wa amila lakoni sapa man salihan ing amal saleh. Mimma dibanding perkara uti akan den paringi sapa koron bibit yang dalam dunia. Wong ditakdir duwe ngamal sing dadekno ganjaran itu luwih apik timbang rezeki sing dikekno kok. Artinya kita sholat, kita maca Quran, kita maca selawat kepada Rasulullah, iku kabeh luwih apik tinimbang barang-barang dunia. Wala yulaqalan ora iso den paringi ing jannah dadi swarga al-mutabbar kang den ganjar nopo biya jannah ila sofirun kecuali wong sing ditakdir sabar kabeh. Wala yulaqalan ora den paringi ing jannah sapa ila sofiruna kecuali wong sing sabar kabeh. Sabar ala taat ing atase taat. Wa anil maksiat lan sabar menghindari maksiat. Wa anil maksiat lan sabar menghindari maksiat. Pakosat namangka nyemplung nang ingsun di koron, di korona tegese koron. Di pakosat nabi wa bidari ilang omah-omah koron ala to ing bumi tabrisno. Sama kana korona iku tegese koron sapa minsiaten kelompok diwae yang turun akan nulungi sapa fi'ah ing koron min dunilah sayan Allah ngiri. Sayan Allah. Ayumna. Untuk bi ayam nak gambaran ento iso nyegah sapa ngakeh sang koron adalah kain kerusakan. Ora iso ketika dibrisno pangeran ora ono sing iso nyelamat sapa koron. Wa maka lan ora ono sapa koron minal mutasirina wong sing ketutup dulu saking siksane Allah. Ayo minggu mungkin ada di wa maka minal mutasirin. Wa sepahalan dadi sapa ladina wong akeh taman kang nang sapa ladina maka lalu ing posisine koron. Bil asing dalam ini kori benefit zaman hebat. Ya kulo nak pengucap sapa ladina wa ka Allah wa sungguh satuna Allah ya susu di barno sapa Allah wa diutik di barno sapa wa taala rizqan rezeki. Iman te wong ya sau kang sama sapa wa iman mikati sing Allah wa diru lan maringi rupok sapa wa. Ayo bayi kutik semari rupok sapa wa taala alaman ing atas wong ya sau kang sama sapa wa iman. Jadi wawai taiwai nenggone wai ka anabo itu ismu fi'len itu isim fi'il di mana ajab lan manane ajab anak tegese umum itu juga. Jadi wai ka anabo gawo ingsun sak temne apa. Wal kamu deka di mana lamu lan manane ta. Lawa aman apa. Umpama ora paring sapa apa ale nang ngerti iki. Umpama apa ora paring nikmat ing kita, lakon tak parek sine ngeblesno sapa wa taala dina lan kita. Mane kula suwun saiki sampeyan ora ambles ning bumi, berarti krana rahmate Allah. Sampai saiki ora mati kena tsunami ya krana rahmate Allah. Jadi setiap saat kita kudu wiridan laula amanna wa alaina ya la qotaka bina. Andai kan tanpa nikmate Allah, tentu kita juga ikut hancur. Kita ora hancur ora krana amal kita, tapi krana rahmate Allah. Bina iklan bina lima suri ketima Allah qotaka bina wal maqul lan maqul lahu sifat bina wa ka annahu juga kok tak temene kelakuan itu iku ora bejo sapa kafiruna pira-pira wong kafir ngati ring mati lahi mari mati wa taala ka corona kaya dene subhanallah wa bihamdihi wa subhanallah subhanallah